Sayyidina Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Yang kita taklimi bersama pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, yang kita hormati Bapak Rektor Universitas Nurul Jadid beserta dengan seluruh jajaran rektorat di Universitas Nurul Jadid, pimpinan, dekan, kepala lembaga, ketua program studi, dan para dosen yang saat ini dengan aktif ya mengikuti acara kita, yaitu data sharing untuk pelatihan pembuatan atau penyusunan materi pembelajaran daring. Mungkin Bapak Ibu, ini karena waktunya hanya 2 jam, sementara materi yang akan disampaikan oleh data share kita ini agak banyak, jadi mungkin kita singkat saja untuk untuk sesi di awal, biar nanti ada banyak kesempatan kita untuk mendengarkan dan mengikuti dengan seksama apa yang disajikan oleh data share, kemudian kita buka nanti dengan diskusi. Baik Bapak Ibu, kita buka acara hari ini hingga 4 hari ke depan. Mudah-mudahan tidak ada rintangan apapun, dan apa yang kita laksanakan hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Bapak Ibu sekalian, kita langsung mulai saja, tapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan tata tertib selama pelaksanaan pelatihan ini. Izinkan saya untuk share screen terkait dengan tata tertib. Yang pertama adalah, peserta wajib mengikuti tata tertib selama pelatihan berlangsung. Kemudian peserta wajib mematikan audio selama pelatihan berlangsung. Peserta wajib menghidupkan video selama pelatihan berlangsung. Jadi peserta juga wajib menggunakan nama asli sebagai identitas peserta pelatihan dengan format nama dan universitas. Peserta juga wajib mengisi daftar hadir pada link yang dibagikan saat pelatihan ini berlangsung. Kemudian peserta juga wajib menggunakan virtual background selama pelatihan yang disediakan oleh tim pendamping. Dan yang keenam adalah peserta tidak diperkenankan berbagi file, pesan dalam bentuk chat ya, coretan atau screen di luar kepentingan pelatihan. Peserta tidak diperkenankan saling berbicara di luar agenda pelatihan. Dan peserta akan dipersilahkan oleh moderator untuk menyampaikan pertanyaan dengan cara menggunakan fasilitas raise hand atau menyampaikan pertanyaan melalui chat room secara publik. Kemudian yang ke-9 adalah untuk kepentingan dokumentasi, peserta dimohon mengaktifkan video. Dan yang ke-10, seluruh materi pelatihan dapat diakses oleh peserta melalui e-learning.unuja.ac.id. Kemudian yang 11 adalah sertifikat pelatihan dapat diperoleh bagi peserta yang mengisi daftar hadir secara penuh. Jadi itu tata tertib kita pada pelatihan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan itu dengan baik. Bapak Ibu sekalian, mumpung ini kita punya forum, kita punya tempat berkeluh kesah terkait dengan bagaimana konsep pembelajaran, konsep penyusunan materi pembelajaran daring. Mungkin prakata dihasilkan adalah dalam dunia pendidikan dan pembelajaran, kita tahu bahwa konsep blended learning yang memadupadankan konsep belajar sinkronus dan asinkronus menjadi topik yang lagi hangat dan banyak dibicarakan. Saya beranggapan bahwa belajar daring lebih baik jika dibandingkan dengan pembelajaran luring. Sebaliknya, tidak sedikit pula yang menyatakan bahwa pembelajaran luring adalah proses belajar yang dirasa jauh lebih efektif. Tentunya, kedua moda belajar tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan hal tersebut menjadi sangat penting untuk kita ketahui. Nah, pada forum ini kita tidak akan terjebak dalam perdebatan terkait kelebihan dan kekurangan kedua moda belajar. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa saat pandemi beberapa waktu yang lalu, wajah pendidikan tiba-tiba dipaksa untuk berubah. Pembelajaran tidak lagi bersifat konvensional, tidak lagi kondisional, maksud saya tidak lagi tradisional, yang tadinya bebas menjadi berbatas, bertatap muka menjadi jarak jauh, dan offline menjadi online. Konsep belajar semacam itu familiar kita sebut dengan pembelajaran jarak jauh.
Di awal peruntukannya, pembelajaran dengan konsep ini dimaksudkan untuk mencegah interaksi berlebihan yang menyebabkan klaster penularan COVID-19 bertambah. Meskipun konsep pembelajaran jarak jauh telah ada jauh sebelum pandemi COVID-19 melanda hampir di seluruh belahan dunia. Bapak dan Ibu sekalian, para dosen, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Universitas Nurul Jadid telah menerapkan proses belajar dengan konsep blended learning yang ditetapkan melalui SK Rektor tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dan sistem perkuliahan daring. Tidak dapat dipungkiri bahwa implementasi proses blended learning di Universitas Nurul Jadid masih jauh dari kata sempurna. Meski pihak institusi telah menyediakan berbagai perangkat penunjang pembelajaran seperti platform e-learning, ketersediaan jaringan internet yang cukup memadai, dan lain sebagainya. Namun dalam pelaksanaannya, hal ini masih menemui beberapa kendala. Satu di antara kendala tersebut adalah pemahaman dosen terkait penyusunan perangkat pembelajaran blended learning yang baik. Sebelumnya mungkin kita telah terbiasa dalam menyusun perangkat untuk pembelajaran dengan moda luring, tapi tidak demikian halnya dengan pembelajaran daring. Nah, pada kesempatan yang baik ini, sejak 4 sampai 8 September yang lalu, kita telah mengikuti dengan seksama proses pelatihan dan pendampingan penyusunan bahan ajar dan praktika melalui program data sharing ini. Saatnya bagi kita sekarang memiliki pengetahuan mendalam dan keterampilan mumpuni dalam penyusunan materi pembelajaran daring yang selama ini menjadi kesulitan terbesar dalam implementasi blended learning di Universitas Nurul Jadid. Bapak Ibu sekalian, telah hadir bersama kita saat ini Profesor Dr. Ari Yuniastuti MKes yang akan menjelaskan tuntas terkait penyusunan materi pembelajaran daring. Untuk kemudian dilanjutkan dengan Q&A session di mana Bapak dan Ibu diperkenankan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan baik melalui chat room maupun pertanyaan langsung dengan terlebih dahulu mengusap resen pada fitur yang disediakan pada platform ini. Untuk kemudian saya akan mengizinkan Bapak dan Ibu semua mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait penyusunan materi pembelajaran daring yang kita angkat sebagai tema data sharing ini dalam 4 hari ke depan. Oleh karena itu, untuk efektivitas waktu dalam penyampaian materi dan diskusi ini, ruang virtual sepenuhnya kami serahkan kepada Profesor Dr. Ari Yuniastuti MKes. Kami persilahkan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Dus untuk waktunya. Kita berbagi ini, sharing ini Pak Dus. Oke, betul. Oke. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Nurul Jadid, yang saya hormati seluruh pimpinan, kepala lembaga, Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Nurul Jadid. Jadi mohon izin pada pagi hari ini saya akan menyampaikan berbagi sharing tentang materi atau metode pembelajaran daring. Kalau kemarin kita membahas atau berdiskusi terkait dengan bahan ajar ya yang terdiri dari buku ajar, ada modul, ada buku referensi, kemudian ada monograf, ada book chapter, ya, ada beberapa buku yang kemarin kita telah diskusikan. Maka pada pagi hari ini, hingga nanti 2 jam ke depan, kita akan berdiskusi terkait materi atau metode pembelajaran daring. Bapak Ibu dosen Universitas Nurul Jadid ini pastilah sudah memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menyusun materi atau metode pembelajaran secara daring ini, karena mau tidak mau selama 2 tahun kemarin itu, tahun 2020 hingga awal 2021 hingga awal 2022 kemarin itu kita diminta untuk daring karena adanya pandemi COVID. Oleh karena itu saya hanya sekedar menyampaikan, istilahnya saya sharing, ya. Monggo nanti kita kaji bersama-sama dan materi-materi Bapak Ibu untuk pembelajaran daring bisa kita bedah
bareng-bareng dan kita diskusikan. Selain materi yang akan saya sampaikan, saya ingin mengajak Bapak Ibu juga mengadakan seperti pelatihan membuat metode atau materi pembelajaran daring, ya pembelajaran secara daring berarti menggunakan perangkat komputer, pembelajaran yang tidak online, ya pembelajaran online. Besok akan dipandu oleh Bapak Ariza Kurniawan, beliau ahli dalam bidang pembuatan video. Saya juga tetap mendampingi Bapak Ibu semuanya, hanya saya merasa kurang pede kalau saya yang menyampaikan karena bukan ahli dalam pembuatan video. Jadi saya lebih mantap kalau nanti Pak Ariza yang akan menyampaikan. Dan barangkali nanti Pak Arisa bisa memperkenalkan diri 10:30, katanya beliau akan bergabung karena pagi ini ada acara. J, mohon izin share screen, ya Bapak. Ya Bu, ya Prof. Ampun, J. Tampak J, jadi sesuai dengan kesepakatan kita beberapa waktu yang lalu bahwa pada pertemuan berikutnya pada kegiatan kedua adalah program pembelajaran pelatihan pembuatan materi pembelajaran daring. Mengingat judulnya adalah atau topiknya pelatihan pembuatan materi pembelajaran daring, maka pada hari ini adalah teorinya dan untuk praktiknya atau pelatihannya dilakukan besok pada hari Selasa pada jam yang sama, yaitu jam 9. Oke, Prof. Jadi di sini kita akan membedah lebih dahulu. Ya. Jadi kalau kita kan juga membuat RPS nih. Kalau di tempat kami, RPS itu juga diupload secara daring juga di Elena. Nampaknya di Nurul Jadid juga ada Elena ya, e-learning ini kan ya. Semua tampaknya setelah daring kemarin diminta untuk membuat Elena semua. Ya, jadi kita dasarnya juga sama seperti pembuatan bahan ajar, yaitu melalui RPS. Kemudian metode pembelajarannya seperti apa? Ada metode dan strategi yang ada hierarki yang kita sudah mengetahui ya, Bapak Ibu dosen memahami betul bagaimana strategi-strategi interaksi dengan mahasiswa kita. Kemudian materi kuliah demikian pula tergantung bidang ilmu masing-masing. Jadi beragam objek pembelajarannya. Kemudian menggunakan teknologi yang mendukung. Ya. Biasanya kalau daring itu seperti saya begini, PPT, kemudian ditayangkan melalui link Zoom ya, Zoom Meet atau Google Meet. Kemudian ada juga yang multimedia interaktif ya, ada teman-teman beberapa yang memang kakong-kakong biasanya itu laki-laki, bapak-bapak itu yang pintar ya, canggih itu, dia memiliki keterampilan untuk membuat metode pembelajaran yang beraneka macam, pembelajaran daring dalam hal ini. Kemudian nantinya kita juga akan melakukan penilaian atau asesmen, ada indikator penilaiannya dan ada umpan baliknya. Nah, goalnya adalah, aduh, maaf. Bentar, nggak kelihatan baliknya. Goalnya adalah pembelajaran berbasis daring atau learning ya, learning online ya. Jadi kita di sini nantinya ada media daring yang lain selain yang sering kita lakukan, terutama saya ya, saya biasanya hanya menggunakan LMS, kemudian PPT yang ditayangkan. Di sini saya cerita sedikit ya, anak-anak zaman sekarang ini sudah canggih-canggih ya, jadi smart, sosial media, koneksi dengan internasional, influencer, wah luar biasa. Jadi kita mau tidak mau harus mengikuti perubahan global oleh generasi Z ini. Istilahnya generasi Z. Saya juga nggak tahu tuh milenial
Sebelum Z itu ada milenial. Nah, sekarang Z ini Z, Gen Z itu generasi daring. Tapi nyuwun sewu kalau saya sendiri saya lebih suka generasi yang online. Jadi pengalaman untuk generasi yang daring itu untuk praktik karena kesulitan untuk praktikum sehingga agak atau memang kebangetan ya. Jadi contohnya ada praktikum menggunakan Erlenmeyer, Beker Glass seperti ini kalau di tempat kami. Nah, waktu itu dia membuat suatu sebelum praktikum kan dimulai membuat ini dulu layoutnya apa yang akan dikerjakan nanti pada saat praktikum. Kemudian ditanya nih, kalau yang Erlenmeyer itu yang seperti apa, Beker Glass yang seperti apa, tidak bisa menunjukkan. Nah, kok ya dia nggak lihat dulu di Google, lihat-lihat, buka-buka Erlenmeyer itu yang gimana, Beker Glass yang gimana itu ya saking kebangetan mahasiswanya atau memang nggak tahu itu. Oke. Jadi kalau praktikum luring emang enak sekali, mahasiswa benar-benar bisa memahami benar apa yang harus dilakukan. Teori pun demikian. Jadi rata-rata yang generasi daring kemarin kok agak beda dengan yang luring. Nah, ini ada beberapa karakteristik indikator-indikator. Ini saya ada sumbernya, ini saya mengambil ya. Jadi ada persentasenya. Ini di Yuki nih. Ya. Kemudian aspirasinya seperti apa, attitude-nya bagaimana, ya, komunikasi medianya seperti apa ya ini. Saya kalau menurut saya ini ada maturisnya, kemudian ya Allah. Ini nggak kelihatan dari situ. Saya harus balik-balik gini. Dan pangapunten jadi ini saya tuh. Nah, ya 35% ini. Jadi aspirasi kita ada keseimbangan bekerja dengan kehidupan kita. Katanya sekitar 35%. Kemudian keamanannya 33%. Ini kalau pada tahun ini ya, penggunaan dari tahun ke tahun ya. Kemudian untuk generation Y ya 25%, untuk generation Z itu 1995. Yang lahir setelah 1995. Jadi putra-putri Bapak yang ada yang lahir setelah 1995 ini dikatakan generasi Z ya. Generasi Z ternyata bukan karena pandemi saja mereka mengenal computerized teknologi yang luar biasa ya, sehingga lebih banyak. Saya juga merasakan demikian dulu waktu saya kuliah, susah sekali mencari literatur, artikel-artikel yang terindeks ya, yang Scopus. Dulu kan belum begitu terkenal itu Scopus. Sekarang kita gampang, apalagi ada adik-adik mahasiswa itu kalau saya minta tolong, kalau ini kok nggak bisa ya, harus berbayar ya. Anu pakai Sihub, aduh itu. Nah itulah, itu salah satu contoh kecanggihan mahasiswa kita sebagai generasi Z. Nah, mengingat ini adalah materi tentang daring, maka kita membahas atau berdiskusi tentang modul daring. Sebagaimana yang telah kita diskusikan kemarin ya tentang bahan ajar, modul itu suatu paket belajar yang berisi satu unit materi belajar, ya, pembelajaran mandiri ya, bisa untuk pembelajaran mandiri dan dapat dipelajari pembelajar ini. Jadi maksudnya pembelajaran secara mandiri. Ya, self instruction kita sendiri, kita menilai sendiri, kita belajar sendiri. Nah, jumlah halaman modul ini rancangan pembelajaran semester per mata kuliahnya. Ya, perancangan mata kuliahnya kita bagaimana? Jumlah halaman per modul itu sekitar 50 dan 60 halaman untuk mata kuliah yang non hitungan. Maksudnya mata kuliah yang non hitungan itu mata kuliah yang kita seperti misalnya praktikum ya, praktikum itu kita kan sebenarnya satu SKS praktikum itu di tempat kami ya, satu SKS, tapi karena pelaksanaan praktikum satu SKS tidak mungkin 50 menit, satu SKS itu ada 50 menit. Nah, jadi kalau dibuat 1 jam itu nggak mungkin ya untuk melaksanakan praktikum, biasanya lebih dari 1 jam. Nah, itu jadi nanti biasanya modulnya 50 hingga 60,
Kalau yang mata kuliah hitungan itu yang 30 hingga 40 karena memang disesuaikan dengan jam SKS-nya, ya, jam pertemuannya untuk 1 SKS atau 2 SKS tergantung SKS-nya. Jadi setiap modul itu terdiri minimal 2 kegiatan belajar. Ya. 2 kegiatan belajar, kita mau membahas apa dalam modul itu, kegiatan-kegiatan belajar apa yang akan kita minimal. Ya, ini minimal. Kemudian ini salah satu contoh buku ini ya, ini adalah buku biokimia kami. Jadi ini kalau ini bukan sebagai modul, tapi ini LKS untuk mahasiswa. Ya sebenarnya LKM ya, tapi kami menyebutkan LKM. Nah, agar LKM ini bisa mendapatkan pengakuan, maka ada halaman pengesahan. Ya, di sini mengetahui wakil dekan bidang akademik, biasanya wakil dekan satu, ya, fakultas apa, kemudian ketua program studi. Nama mata kuliah kita apa, kodenya seperti apa, SKS-nya berapa, tahun pengembangan dari bukunya atau modulnya atau LKM-nya atau petunjuk praktikumnya itu bagaimana, kapan, ya, status pengembangannya seperti apa, kemudian edisinya keberapa, program studinya program studi apa, dan tim penyusunnya siapa saja. Ini untuk halaman pengesahan agar bisa digunakan untuk kenaikan pangkat. Nah, ini sistematika yang modul, ya, jadi ada kelihatan nggak ya, kecil sekali. Saya juga ini mensitasi dari pakar tentang modul. Jadi ada pengantar awal prasesi atau pendahuluan. Ya, jadi ada ini video. Ada membuat video sapaan. Ya, tapi tampilnya dosen tampil memberikan sapaan, hendaknya berpakaian yang sopan dan enak dipandang. Beda kalau dengan modul yang biasa tanpa ada sapaan dan pakaiannya resmi. Jadi di situ menyapa biasa secara umum mahasiswa, selamat pagi ya, begitu ya, memperkenalkan diri. Penjelasan singkat ini adalah narasinya. Narasinya memperkenalkan diri, kemudian penjelasan singkat materi mata kuliah apa dan capaian pembelajarannya seperti mata kuliah tersebut. Kemudian ajakan untuk berpartisipasi dalam pembelajaran daring. Sebenarnya ini pagunya sih Bapak Ibu. Sebaiknya seperti ini, pengantar awal prasesi atau pendahuluan dalam suatu video. Kemudian orientasi mata kuliahnya seperti kita pada awal kalau kita menyampaikan ke mahasiswa. Selamat pagi adik-adik mahasiswa yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada pagi hari ini sebelum kita mulai perkuliahan seperti itu ya, lengkap, berdoa lebih dahulu. Nah, kemudian menceritakan tentang materi mata kuliah pada saat itu. Biasanya kalau awal-awal ya kontrak perkuliahan, kemudian materi tentang apa, seperti kemarin saya contohkan gizi dan kesehatan, ya kita menceritakan sedikit gambaran tentang karbohidrat ya, di mata kuliah gizi dan kesehatan itu ada materi karbohidrat, ada materi lemak, ada materi protein. Nah, di situ kita mengungkapkan materi pada saat kita melakukan pembelajaran itu materinya apa. Nah, kemudian untuk sapaan ini maksimal 3 menit. Jadi ini RPS-nya biasanya kalau mahasiswa kami itu membuat RPS itu juga ada durasinya. Kita kan juga ya, tapi global. Biasanya kalau dosen itu membuatnya global. Durasi 2 kali 50 menit. Nah, seperti itu. Kalau yang RPS sebenarnya yang untuk siswa itu biasanya di pretil. Jadi pretil itu dilepas. Jadi untuk sapaan, pembukaan, pendahuluan 3 menit. Kemudian untuk orientasi mata kuliah atau pengantar prasesi, misalnya kita coba Anda tahu nggak apa itu karbohidrat? Nah, seperti itu. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang menggali pengetahuan mahasiswa sampai seberapa jauh, itu juga diberi menit juga 5 sampai 10 menit. Nah, kalau RPS untuk siswa sekolah biasanya ada seperti itu ya. Kalau dosen kebetulan dulu ada dulunya waktu zaman saya awal-awal sebagai dosen, sekarang sudah enggak, sekarang gelondongan. Kemudian tempat mengunggah rancangan pembelajaran semesternya juga kita berikan ya, rancangan aktivitas tutorial, kemudian deskripsi kontennya sesuai dengan RPS kita, kemudian nama filenya dari RPS kita. Nah, ini adalah bahan pembelajaran daringnya, pengantar awal sesi, ini sapaan dosen, memperkenalkan,
nama kita siapa. Tapi kalau kita sudah kenal pada saat awal ya kita sapaan menyapa secara umum saja. Ini siapa yang hadir? Disebutkan namanya. Misalnya ini Pak Cus, Pak Furkon, Pak Rofiki, Pak Oh ini Mbak Bu Rifkatul Husna, nah seperti itu menyapa kemauan J. Kemudian menjelaskan topik bahasan atau kajiannya dan deskripsi singkat proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Kita mau melakukan presentasi, ya monggo silahkan nanti adik-adik presentasikan. Bu Ari memberikan materi sedikit, kemudian nanti dilanjutkan oleh presentasi. Kelompok saya biasanya seperti itu karena memang saya mengajar kelas atas, mengajar kelas semester 6, jadi sudah lebih banyak ke diskusi-diskusi. Kemudian informasi sumber belajar utama dan pendukungnya apa saja, referensi yang bisa dibaca, artikel-artikel apa saja, kemudian penjelasan singkat materi. Kemudian paparan materi esensial yang sesi pertama. Di situ judul materinya apa, deskripsinya bagaimana. Nah ini kemudian ada PPT, slide-slide-nya kita yang seperti saya begini. Kemudian materi pendukung atau pengayaan dan bahan diskusi sesi pertama. Nah mestinya saya juga kalau membuat modul seperti ini, ya, kalau membuat modul. Tapi kadang-kadang bahan diskusi ini terlupakan, ya, karena apa ya? Otomatis kita oh ya kita tadi sudah ya di tengah-tengah kita sudah diskusi. Nah berarti nanti bahan diskusinya nanti tidak tersampaikan ya karena itu tadi rumongsone habis sudah diskusi di tengah-tengah ini ternyata tidak seperti itu. Jadi paparan materi ini hanya paparan kemauan, kemudian materi pendukung ya hanya materi pendukung kemauan di modul ya ini modul bukan PPT kita presentasi ya. Kemudian bahan diskusi kita juga akan sebaiknya kita masukkan juga di modul kita ini. Ini salah satu contoh tampilan Elena kami. Ya, jadi Bapak Ibu juga memiliki Elena, ya. Kami punya akun, masuk ke dalam akun dari Elena UNES. Kemudian ada course-nya, ada apa saja mata kuliahnya. Ya, kemudian ini salah satunya adalah biokimia. Jadi selamat datang ada mahasiswa bla 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 seperti itu. Tapi ini di Elena ya, bukan di modul ID di Elena. Elena itu biasa kami gunakan atau Bapak Ibu juga menggunakan pasti asinkronos pelaksanaan pembelajaran tidak saat itu. Jadi misalnya ini saya kok nggak bisa mengajar ya pada jam 9. Saya mengajarnya bisanya nanti atau mungkin besok. Nah, sedangkan adik-adik mahasiswa kan besok mesti ada mata kuliah lain yang pada jam yang sama ya, yang kita harapkan pada jam yang sama itu ada, oh maaf Prof saya ini seperti itu, maaf Bu saya ada jam sama waktu untuk pengalihan mata kuliah tersebut. Nah, sehingga saya memberi asinkronos agar mereka membuka Elena. Di dalam Elena itu ada file untuk materi saya, kemudian ada diskusi, forum diskusi, kemudian assignment ya penugasan, kemudian ada mungkin perlu apa ya diskusi biasanya ada kalau misalnya mau Zoom mau jam berapa ditentukan dimasukkan juga bisa seperti itu Elena kami apa bukan Elena kami jadi bagian-bagian yang ada di dalam Elena kami. Nah mahasiswa bisa sewaktu-waktu membuka Elena ini. Jadi tidak harus pada jam itu, kemudian mereka diskusi, bisa membuat suatu pertanyaan, kemudian menjawab diskusinya agak nanti beberapa jam kemudian, itu bisa dilakukan demikian. Karena sinkronos itu tadi. Nah ini kontrak perkuliahan, saya berisi tata tertib mengikuti perkuliahan, materi yang dibahas dalam perkuliahan, dan penilaian dalam perkuliahan itu. Setelah itu ada materi, ada contohnya adalah klasifikasi enzim, kemudian struktur enzim. Nah, di sini saya ada mahasiswa untuk mengupload penugasan dari assignment. Mahasiswa di sini diminta untuk mengupload tugas mereka, kemudian tugas-tugasnya apa, kita memberi tugas pada mereka apa, mereka diminta untuk mengupload di sini. Saya membuat ini, kita membuat dulu rumahnya.
setelah dibuat rumahnya, mereka bisa mengupload. Kalau kita belum membuat rumahnya, belum bisa diupload. Kami memiliki seperti ini. Kalau untuk kontrak perkuliahan, kita sendiri yang mengupload. Nah, ini dari Spada, ya. Saya sendiri belum pernah menggunakan yang dari Spada ini. Spada ini punyanya saya membuka kebetulan mata kuliahnya bimbingan konseling untuk Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Spada barangkali nanti Bapak Ibu ada yang ini ada juga ini dari ini UNY. Ya, Bang ini juga beliau di Spada. Ya. Saya tidak pernah main-main seperti itu, ya. Maksudnya belum pernah buka. Jadi mulai Spada yang LMS itu, ya. Spada LMS pada kemendikbud.go.id. Ya. Ini peta kompetensinya. Ini adalah sistem penilaiannya, ya kita sama. Untuk sistem penilaian kan kita tergantung kita sendiri, ya. Misalnya kita mau buat keaktifan, ini mau 10, mau kalau di tempat kami 30 keaktifan itu, ya ada kuis 10 UTS, UAS mau 30 mau 20 ya, UTS dan UAS ini 50%, keaktifan kuis dan tugas ini juga 50%. Ini beliau dimasukkan ke dalam Spada. Kalau saya ya contohnya di Elena masing-masing, ya. Ini ciri tatap mukanya, contoh Spada dari Bu Ari tadi. Nah, ini Bu Andian, ya, Bu Ari Anggra ini contoh course yang pakai standar Spada, ada rancangan pembelajaran semesternya. Dia membahas seperti ini. Jadi ini waktu itu saya dengan Bu Ari, sama-sama Bu Ari, ya, sama-sama bertemu, kemudian saya banyak belajar dari beliau juga untuk pembuatan video yang di-upload ke Spada ini. Jadi ini ada sumber belajarnya, kita mau yang mana, kita bisa memilih nanti di sana kita yang mau inginkan apa. Saya sendiri lama ini, saya sampai lupa ini dulu bukanya gimana. Nah, ini kalau ini dari penjaminan mutu Bu Reni, ya, Universitas Riau. Jadi beliau juga Google Classroom, itu dari Google Classroom. Kemudian ini visual media saya aja. Jadi Gen Z itu sejak lahir sudah mengenal hal-hal visual, misalnya lewat YouTube ya. Kemudian mereka lebih sering melihat hal-hal yang visual. Oleh karenanya media-media pembelajaran itu harus lebih visual agar menarik bagi mahasiswa. Mungkin saya ini termasuk yang tidak menarik, yang kurang menarik. Saya bisa seperti ini, ya. PPT saya kemudian saya tayangkan gini, bahan ajar saya juga saya tayangkan, ya, modul-modul ditayangkan ke bentuk PPT. Kemudian kita kuliah daring dengan menggunakan Zoom Meet. Saya masih konvensional karena saya pikir kalau membuat video, membuat yang media-media interaktif itu daring, ya, secara daring itu memerlukan waktu dan pemikiran. Saya belum sanggup untuk itu. Saya biasanya minta tolong kalau membuat video-video itu, karena waktunya kayaknya jelimet. Saya merasa seperti itu karena memang untuk teknologi seperti saya memang agak kurang. Nah, ini adalah contoh-contoh materi, ya. Nah, ini hanya contoh-contoh materi. Jadi, kalau ini bukan, ini dulu saya cerita aja bahwa zaman dulu, ya, kita email itu saja saya kenal email tahun berapa, ya. Email, ya, di Indonesia ini baru ngetrennya kan baru-baru ini aja, ya. Dulu juga zaman saya mahasiswa S2 pun masih tahun 2000-an tuh email juga belum ngetren seperti sekarang. Ya sudah ada, cuman tidak semua, karena waktu itu juga HP belum ada WhatsApp, ya. Tahun 2000-an, 1995 hingga 2000 itu belum ada WhatsApp. Ya, ini ada jenis-jenisnya, ya, email, mailing list, sosial media, teleconference. Ya, ini teleconference dulu pernah ada, ya, tapi pejabat-pejabat tertentu, ya. Ternyata kita sekarang, kita sudah teleconference. Nah, sekarang ini ada YouTube, ada WhatsApp, ada Facebook, ada Twitter. Saya aja hanya menggunakan Zoom Meet, ya, untuk ini Zoom Meet. Banyak kalau ini email, ya, Google Drive, ya. Saya tidak menggunakan semua ini. Saya tidak main-main juga di Facebook, saya ada, cuman tidak aktif.
ada teman yang aktif. Di UNES itu wajib untuk aktif Facebook saya, tapi saya nekat karena apa-apa harus kegiatan, setiap kegiatan dipantau, dikirim melalui Facebook. Memberikan seperti saya nih, memberikan materi detaser, memberikan materi pada peserta di share di Facebook. Kalau saya kok enggak nganu nggih nyun sewu, jadi saya enggak kurang begitu mengikuti kalau ini. Jadi ya saya di WhatsApp itu pun sudah mengurangi pikiran dan tenaga. Kadang WhatsApp ketumpuk-tumpuk juga. Nah ini juga Genset itu di sini kita tinggalkan semua buku-buku ya. Kita sudah menggunakan menggunakan WhatsApp ya, menggunakan HP, menggunakan handphone. Ya, anak-anak sekarang seperti ini bisa juga sih laptop ya, handphone. Ini contoh-contoh bagaimana anak yang sekarang ini menggunakan ini. Kebetulan anak saya yang mengajar menggunakan model-model karena laki-laki ya, anak saya itu laki-laki. Jadi dia meminta saya, ibu itu kalau ngajar pakai gini loh. Lele, ibu tidak bisa seperti ini. Nah inilah makanya saya hanya berteori untuk pelatihan besok bisa dengan Pak Arisa itu biasanya saya minta tolong beliau untuk membuat macam-macam. Ya ini anak-anak sekarang pegangannya HP, prihatin juga saya. Kalau cucu saya mulai sekarang tidak, saya bilang sama anak saya, ambil anak saya manut itu, jangan dipegangi HP, ya. Kalau perlu dipegangi tasbih saja, biar terbiasa zikir. Ya alhamdulillah anak saya bisa memahami. Ya. HP itu hati-hati dengan HP ya, harus pintar-pintar untuk menggunakan HP. Nah ini ada beberapa bentuk video pembelajaran. Jadi ini waktu itu Bu Andian ya dengan saya. Jadi ada video animasi Webbox, kemudian video animasi beliau melakukan penelitian menikah karena dia orang pendidikan ya di UNY. Jadi membuat suatu seperti kuesioner ya, kuesioner. Ternyata video animasi whiteboard itu lebih disukai. Saya itu sampai tanya, ibu saya tuh mbok lihat toh video animasi whiteboard itu yang gimana? Kalau whiteboard itu kan rumah saku kan papan tulis putih itu, gitu. Oke. Terus sama dia diceritakan waktu itu pakai Zoom itu. Kemudian video animasi biasa, saya tahu kalau ini ya, itu 1,9 disukai. Kemudian video presentasi disukai dan PDF handout tidak disukai. Ternyata 2,78 orang itu tidak menyukai handout yang dalam PDF. Mereka lebih suka yang virtual tadi, yang video presentasi dalam bentuk-bentuk video. Video animasi lumayan 1,79. Ya, saya juga sedih juga. Wah, ini saya harus belajar membuat video ini, tapi ya waktunya belum ada. Monggo besok saya bisa berguru di Universitas Nurul Jadid yang maksud saya membuat video tapi tidak terlalu lama. Tidak memerlukan harus setting-setting. Anak saya itu sampai ada lampunya, ada lampu untuk nyorot, terus ada apa itu seperti tab itu, tapi bisa untuk nulis ada kayak pensilnya seperti itu. Itu. Terus ada lagi apanya ya? Minta perlengkapan itu, Bu. Ini aku beli tab namanya, Bu. Aku belikan tab yang harganya ini. Kalau harganya yang ini tuh nggak bisa dipakai, yang bisa harga yang ini ya. Itu anak-anak Gen Z itu seperti itu. Saya oh iya. Kemudian ini adalah hasil surveinya dari Bu Ari tadi, Bu Andian ya, Bu Andian Ari. Nah, bagaimana dengan mahasiswa Unaja? Apakah mereka juga seperti ini? Monggo bisa disurvei ya, menyenangi mana video animasi whiteboard atau video animasi biasa atau video presentasi. Nah, ini video animasi sebuah gambar bergerak yang berasal dari kumpulan berbagai objek yang disusun secara khusus sehingga bergerak sesuai alur yang sudah ditentukan. Nah, ini saya itu pernah kursus ya di balai radio namanya. Jadi kita membuat lingkaran gitu nih, membuat lingkaran. Terus nanti lingkarannya itu kita bikin ada suara-suara, ada kayak seperti grafik gitu nggih. Terus nanti kita mau berapa lama itu
lingkaran yang kita buat itu bergulir. Terus kita mau, lah seperti itulah. Terus kita mau nanti membuat gambar. Nah, gambar itu nanti bergeraknya seperti apa itu lama membuat video animasi itu. Kalau menurut saya, nggih, dia memerlukan waktu yang cukup lama untuk konsentrasi membuat video Nikon. Nah, objek-objeknya ini ada manusia atau tulisan teks, gambar hewan, gambar tumbuhan, gedung dan oh ya, nah gedung dan lain sebagainya. Oh ya, ada juga gini. Sebelum membuat video itu saya diminta untuk membuat flowchart katanya. Bu Ari coba bikin flowchartnya dulu. Flowchartnya yang gimana? Terus akhirnya diajari cara bikin flowchartnya itu. Jadi ya seperti itu kalau saya pikir tuh orang kayak orang fisika ya, orang teknik itu yang pinter-pinter bikin seperti itu. Akhirnya saya nanti saya alhamdulillah bisa ikut pelatihan ini, tapi untuk terus terang saya waktunya mungkin bisa belajar khusus kalau saya memang ada agak longgar waktunya. Oke, nah ini ada beberapa contoh-contoh video animasi. Kita banyak sih melihat di Google. Kalau ini sih bukan ya dari perkembangan ini PPT biasa kalau ini. Nanti oh yang ini video animasinya. Ini ceklik gitu. Oke. Ini ada saya ngambil juga nih dari YouTube ya tentang Powtoon seperti itu. Ini contohnya. Kemudian ya ini whiteboard ini. Jadi ternyata seperti ini. Jadi tayangan berformat video yang menampilkan penggambaran ilustrasi disertai audio tentang narasi dari ilustrasi tersebut. Jadi mungkin yang seperti dibuat anak saya itu ya jadi pakai kayak tab itu terus ada pensilnya dibuat menggambar-gambar. Kebetulan karena saya kan misalnya anatomi gitu ya, terus dia buat gambar mata, terus anatomi mata seperti apa gitu. Nah ini, tapi saya juga pengen datang lihat yang sebenarnya Bu Ari itu menyampaikan di Zoom waktu itu, tapi saya belum sempat sowan ke sana juga. Ya padahal saya sering ke Jogja, tapi untuk bertemu juga jarang. Ya. Ini whiteboard animasi itu dibuat dengan cara merekam penggambaran ilustrasi pada papan tulis atau papan gambar. Nah ini kan berarti kalau papan tulis kan harus memiliki papan tulis ya. Gitu, kita pakai whiteboard gini, pakai spidol kan seperti itu. Tapi ya kalau memang yang seperti itu tadi pakai tab itu tadi mungkin ya bisa juga dikatakan whiteboard atau tidak saya kurang tahu ini. Jadi saya cuma bayangkan aja kalau ini di whiteboard saya juga punya whiteboard itu tapi untuk menyimpan agenda ya sampai ditempel-tempel gitu pakai magnet. Kalau ini bisa untuk membuat, tapi kalau nggak pinter gambar gimana? Saya nggak pinter, termasuk nggak pinter menggambar. Ini bagus gambar-gambarnya kalau pinter gambar. Ya, ini semua bentuk-bentuk video. Ya, itu. Nah, ini video presentasi. Presentasi video, presentasi yang menggunakan video sebagai sarana untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan kita. Dan presentasi video ini biasanya digunakan untuk memperkenalkan produk atau cara kerja suatu hal atau benda melalui gambar dan suara yang direkam. Itu yang saya tadi matur, membuatnya itu seperti ada grafik bulat-bulat gitu. Ya. Ini berfungsi untuk mengkomunikasikan ide kita. Biasanya untuk penjualan-penjualan seperti itu. Kalau untuk pembelajaran, mengkomunikasikan ilmu supaya lebih mudah dipahami. Jadi misalnya mekanisme metabolisme karbohidrat gitu ya. Waktu itu saya buat video pembelajaran biokimia, saya minta tolong. Saya waktu itu belum belajar, tahun 2000-an itu saya belum belajar. Tapi saya pengen agar anak-anak tuh paham. Nah, itu saya diajarinya waktu apa belum apa ya setanggih sekarang. Jadi ada seperti grafik-grafik itu sih pun nanti ini ada seperti range-nya kalau di suara itu loh ada itunya terus habis itu kita membuat seperti lingkaran terus nanti lingkaran itu mau bergulir seperti apa nah nanti gambar metabolismenya bagaimana nanti jadi apa itu satu persatu ya itu waktu itu saya pernah ikut di balai radio itu. Nah, ini kemudian model video pembelajaran yang dapat diproduksi sendiri. Ya. Jadi ini menurut saya Sangaji, ada video dalam kelas, kemudian ada yang menggunakan kamera.
ada yang dengan lightboard, ya capture share screen ini seperti ini. Nah, ini dosen mengajar secara konvensional di depan kelas, kemudian direkam oleh kamera. Nah, ini saya di dalam kelas, kemudian direkam, ya siapa yang mau rekam? Ya Mas Ariza itu, biasanya Mas Ariza itu merekam-rekam kegiatannya. Tapi tidak untuk pembelajaran di kelas, kalau Pak Ariza itu. Ya, seperti ini, kemudian direkam. Nah, ini tuh ada rekamannya kan rasanya ribet ya kalau menurut saya. Tapi ya memang mau tidak mau harus mengikuti seperti ini, ya harus belajar. Ya harus belajar untuk memulai menggunakan model yang dikehendaki oleh Gen Z ini tadi. Ya, kemudian ini ada yang dosen duduk di depan kamera memberikan penjelasan. Kemudian dosen juga menulis di antara ini saya yang diajari oleh anak saya seperti ini, ada lampu-lampunya, ada. Jadi persiapannya saja lama. Ya, kemudian kita mulai mengajar, mulai persiapan untuk bisa seperti mungkin kita punya studio ya, kecuali kita memang sudah punya studio untuk ini. Nah, ini perlu ini. Dosen mungkin membuat studio begini, jadi nanti mengajarnya tidak daring menggunakan PPT, tapi memang ada di kamera seperti ini, menulis. Nah, jadi ada cara menulisnya seperti ini. Ya, ini slide presentasi yang langsung menulis dengan pen tablet. Nah, ini yang saya cerita ini apa yang seperti ini atau bagaimana, saya juga kurang begitu ahli untuk ini non sewu. Nah, ini studio rekaman dengan lightboard. Ya, pada seperti materi ajar di depan sebuah kaca transparan. Ya, tapi direkam. Ya, tapi direkam ya di studio dan ruangan dengan lightboard dengan sinar-sinar lampu. Seperti inilah contoh-contohnya. Ini saya mengambil teori aja, mengambil contoh-contoh seperti ini. Bapak Ibu bisa juga mersani di Google atau di YouTube ya. Jadi ada video pembelajaran dengan PowerPoint. Ya, dosen membuat materi aja di PowerPoint, sekaligus merekam audio narasinya dan ingin disampaikan sebagai penjelasan dari tampilan visual. Jadi ini ada lagi saya dibeginikan sama Ibu, kalau Ibu misalnya nggak bisa mengajar, Ibu merekam aja, yang mau diajarkan direkam. Ya, saya orang konvensional yang nggak marem kadang. Ini seperti ini. Jadi bisa direkam. Kemudian video pembelajaran dengan menggabungkan PPT, animasi, ya, kemudian dengan presentasi mengajar teknik blue atau screen green. Nah, ini dengan menampilkan pengajar dengan latar belakang materi tampilan PPT kita. Seperti ini. Ini saya ngambil di YouTube aja sih. Tapi untuk pelaksanaan saya pikir teman-teman saya juga belum ada yang seperti ini. Barangkali Bapak Ibu sudah ada yang seperti ini, besok sharing berbagi. Video yang non naratif dibuat dengan menampilkan pembawa cerita kemawon. Kemudian pembelajaran dengan yang nanti non naratif, ini yang naratif dibuat dengan menggunakan cerita, dilengkapi dengan tokoh-tokoh. Nah, kalau ini saya kan Zoom atau Google Meet. Ya. Zoom Meet atau Google Meet merekam kita, memberikan perkuliahan, membagi sendiri PPT kita. Saya inilah. Dari saya demikian, sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada yang salah, kurang berkenan, ya mohon diikhlaskan. Monggo silakan bila ada yang ingin kita diskusikan, kita diskusi kemauan dulu, nggih. Kalau pertanyaan sekilas tentang pembuatan video pembelajaran ini bisa besok, tapi kita diskusi kemauan, nggih. Monggo silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Prof. Ari. Ada banyak hal yang sudah kita terima hari ini, diantaranya adalah bahwasannya apapun bentuk benda belajarnya, semuanya tetap mengacu kepada RPS yang diberikan oleh dosen. Jadi sama dengan pembelajaran konvensional, semua materi pembelajaran daring pun itu tetap berpedoman pada RPS yang disusun oleh dosen. Kemudian disampaikan juga tadi bahwa ada begitu banyak media yang dapat digunakan oleh kita sebagai dosen untuk mengembangkan kemampuan penyusunan bahan ajar itu tadi, diantaranya adalah pada media pembelajaran daring. Dan juga tadi ada banyak tawaran dari banyak model. Kita melihat tadi ada beberapa model, ada 5 kalau tidak salah.
Satu di antaranya adalah model pertama adalah in-flash video, kemudian paperless front end of kamera, kemudian tutoring and presenting screen capture dan lain sebagainya. Karena itu kami persilahkan mungkin ada Bapak dan Ibu di sini yang ingin mengajukan pertanyaan untuk kemudian kita diskusikan bersama sebagaimana sudah disampaikan oleh Prof. Ari tadi. Monggo Bapak Ibu silakan. Saya Pak. Monggo diskusi. Bisa dengar ya Pak Cus ya? Ya, jelas dan lantang Pak. Terima kasih Pak Cus. Selamat pagi ya Prof. Ari. Saya mengambil banyak manfaat apa yang disampaikan Ibu tadi, karena di masa pandemi kami mengajar secara daring Ibu. Tetapi teman-teman yang ahli pendidikan menyoal cara mengajar kami bahwa ada 3 setidaknya, kata mereka, bahwa penerimaan mahasiswa itu dalam menangkap pelajaran itu ada audio, visual, dan kinestetik. Masalahnya Ibu, kami belum menerima asesmen mahasiswa Ibu. Apakah mereka punya kecenderungan penerimaan secara audio, secara visual, atau kinestetik? Kira-kira Prof. Ari bagaimana menyikapi hal ini? Terima kasih Ibu. Inje Bapak, terima kasih Pak Ahmad Sahidah. Jadi untuk asesmen penerimaan mahasiswa terkait video visual Pak, yang saya tangkap dari pertanyaan Bapak J. Ya, ada banyak, ada yang audio, ada visual, ada kinestetik. Kan saya tidak punya data Ibu dari mahasiswa itu untuk memastikan cara apa yang efektif. Kira-kira begitu Ibu. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Kebetulan saya ada informasi Bapak dari dosen di UNY itu, karena beliau orang pendidikan, jadi memahami betul, melakukan penelitian. Bu Ari itu, Bu Ari namanya, kebetulan saya manggilnya juga Ari, melakukan penelitian terkait penilaian mahasiswa terhadap video-video pembelajaran. Nah, itu tadi untuk yang video dengan whiteboard, kemudian video animasi, lah mereka ada presentasinya. Nah, bila memungkinkan, coba nanti saya mintakan asesmen dari beliau, hal-hal apa saja yang beliau tanyakan. Tapi kan kalau penelitian itu memang apakah itu sudah ada validasi dari penjaminan mutu atau belum, Bapak J? Nah, itu perlu saya tanyakan. Kalau tidak, coba nanti di penjaminan mutu kami, pastinya juga semua universitas mencoba Pak, mencoba membuat asesmen seperti ini. Saya juga kepingin pastinya membuat begitu. Ini pertanyaan yang bagus sekali Pak Ahmad. Ini juga menimbulkan semangat saya untuk tambah kepingin tahu mahasiswa itu sebenarnya bagaimana sih dengan pembelajaran yang daring kemarin itu, apakah mereka juga bisa menerima. Tapi secara umum lebih dahulu Pak, sebelum kita meminta pendapat mahasiswa atau asesmen dari mahasiswa itu, saya sendiri merasa bahwa kalau yang daring itu kok mereka kurang bisa paham Pak. Mungkin karena saya yang memberi perkuliahan hanya karena menggunakan PPT yang ditayangkan, barangkali seperti itu. Kadang-kadang ada mahasiswa yang tidak membuka kamera, misalnya seperti itu, kameranya off. Nah, terus nanti kita coba Mbak, kameranya di-on-kan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang sering menjadi problem itu pasti mahasiswa bilang gini, maaf Bu, jaringan Bu susah, sinyal susah, bla 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 bla, seperti itu. Saya mau gimana lagi? Nah, karena jaringan susah, sinyal susah, dan lain-lain, barangkali ada sebagian materi yang tidak tersampaikan. Nah, tapi itu perlu kita gali, Bapak, asesmen dari mahasiswa itu. Setuju, Bapak? Saya malah akan mencoba ini sekarang, besok ini. Terima kasih, akan saya coba bertanya. Harus bangun, Pak Ahmad, terinspirasi saya, Terima kasih yang Bapak. lain. Pak Saidah, dipersilahkan. Ini yang sudah ada yang sudah rasain ini Prof. Ari, ada Ibu Duro. Nama lengkapnya Dorotul Hikmah. Monggo Bu Duro.
Baik, terima kasih Pak Cus atas waktunya. Oke, sama-sama Bu. Begini Prof. Ari, selama pandemi kemarin saya pernah membuat video pembelajaran, kalau nggak salah yang style nomor 5 tadi di slide-nya Prof. Ari, yaitu Oke. pakai PPT kemudian diberi suara, ya, diberi Suara. dari dosen pengampu. Dan itu saya unggah di YouTube, alhamdulillah view-nya sedikit. View-nya sedikit, tapi menurut mahasiswa itu sudah salah satu effort dari salah satu dosen GA yang luar biasa sudah Bu, daripada yang lain, GR sedikit. Tapi Bu, pertanyaan saya sekarang, kira-kira video pembelajaran yang saya buat itu apa bisa menjadi salah satu syarat untuk sertifikasi dosen, Bu? Kan ada ini yang saya dengar itu untuk sertifikasi dosen, kebetulan saya masih belum, itu ada video pembelajaran yang diunggah di media sosial. Apakah video seperti itu bisa menjadi salah satu syarat untuk itu? Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Durote. Jadi untuk kebetulan saya asesor PAK, reviewer PAK, jadi ada kadang sedikit. Jadi untuk itu, alhamdulillahnya kemarin sudah begitu saya sampaikan dalam belajar karena memang pas aja. Nah, untuk video itu boleh Ibu, memang ada aturan-aturannya di situ. Jadi syaratnya video pembelajaran. Nanti ada yang memvalidasi video tersebut. Itu dipenuhi kemauan Ibu, hampir sama dengan PAK untuk sertifikasi dosen itu. Jadi hanya Ibu sertifikasi dosen itu sebenarnya Ibu hanya memenuhi deskripsi diri dulu Ibu, ya untuk sertifikasi dosen. Ibu menceritakan dirinya Ibu dulu seperti apa. Kemudian karya-karya Ibu disebutkan semua, ada URL-nya semua. Misalnya artikel-artikel dalam jurnal Ibu sebutkan semua karya-karya ilmiah itu. Kemudian karya-karya yang lain, karya seni, termasuk karya untuk proses pembelajaran ini adalah video. Nah, kan tidak hanya sekedar video kemudian ditayangkan. Nah, Ibu harus meminta validasi bahwa video ini, karena ini video ya Bu, bahwa video ini memang layak untuk diterima oleh masyarakat luas. Nah, seperti itu. Sebenarnya sih sudah layak. Menurut mahasiswa sudah bagus, menurut saya yang melihat misalnya juga sudah bagus, tapi apakah menurut pakar atau yang memvalidasi itu? Yang kalau saya mikir itu bukan menurut pakar yang memvalidasi, menurut saya itu hanya mereka butuh bahwa ini tuh diakui. Kalau menurut saya seperti itu. Saya kan ngomong, wah Bu, bagus sih Bu videonya Bu, saya senang ini melihatnya. Hanya seperti itu, percuma Bu. Ternyata seperti itu, harusnya ada bukti bahwa video ini memang memenuhi kaidah-kaidah, memenuhi syarat-syarat untuk dikatakan sebagai video pembelajaran. Nah, sudah intinya itu hanya itu, Bu. Nah, monggo itu Ibu sudah gabungan belum ya asesmennya ya? Asesmen untuk video yang dari pakar. Nanti saya aturi. Nanti saya aturi ya itu. Ya, ada jadi untuk hampir sama untuk asesor BKD, untuk PAK, untuk sertifikasi dosen yang diunggah atau yang ditayangkan, yang ditampilkan itu adalah karya-karya kita. Untuk sertifikasi. Bismillahirrahmanirrahim, Bu. Mudah-mudahan nanti serdosnya bisa ikut eligible. Sudah eligible, Bu Duroto? Belum Ibu, mungkin tahun depan. Insya Allah. Bismillah. Ya, sudah. Ingatkan Bu, dilengkapi Bu dokumen-dokumen yang diperlukan untuk validitas videonya. Nanti saya aturi ada asesmennya itu, indikator apa saja. Oke, monggo Pak Satpon ya. Sudah Bu Duro nggih. Baik, terima kasih Bu Duro. Itu tadi pertanyaan dari Bu Duro. Kalau masalah view ya sedikit viewernya, saya rasa semua dosen yang pernah upload materi pembelajarannya di YouTube pribadi mungkin atau channel YouTube masing-masing juga mengalami kendala yang sama. Tapi saya yakin untuk masalah viewer, Bu Duro bisa menghubungi Pak Idil. Pak Idil juga jagonya di situ. Viewernya banyak. Baik, monggo dipersilahkan Bapak Ibu yang lain mungkin. Mungkin Pak Tauhid, mungkin Bapak Muhammad Tauhid, Pak Batori Alwi, monggo dipersilahkan.
Assalamualaikum. Mungkin saya Pak. Oke, monggo dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Prof sudah banyak memberikan inspirasi pada kami. Begini, 2020 kemarin kita kan juga sampai 2021 ya, kita juga daring semuanya. Dan saya menemukan begini Prof, saya mencoba membuat video waktu itu. Kemudian video saya simpan, kemudian saya dikirim ke e-learning, diupload, kemudian dipelajari oleh semua mahasiswa. Kemudian saya di bawah kelanjutannya itu saya ada tugas yaitu membuat video ulang menjelaskan tentang materi yang pernah saya sampaikan di video. Artinya mahasiswa itu dibuat video cara mengajar, kemudian menjelaskan seperti apa yang sudah saya sampaikan di waktu pembuatan video itu. Cuman di situ ada kelemahannya ya Prof, yaitu tentang masalah feedback kepada antara mahasiswa dengan dosen. Nah, ini mohon bagaimana waktu itu memang sekitar 1 tahun 2 tahun itu kita tidak pernah melakukan tatap muka, sehingga tetap daring waktu itu. Mungkin ini mohon masukannya pada apa yang pernah saya lakukan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ambil kesimpulan Pak Bambang, Bapak sudah membuat suatu video ngaten J atau pundi? Betul Bu. Sudah membuat suatu video. Kemudian tanggapan mahasiswanya atau penilaian mahasiswanya, Bapak menilai dari hasil belajar dia atau pundi? Iya, maksudnya itu Bu. Saya itu ada tugas ya, saya tugaskan kepada mahasiswa untuk belajar secara video di tugas itu untuk mengulang kembali apa yang saya sampaikan. Nah, di situ Bu. J, berarti kan Bapak membuat video, kemudian mahasiswanya itu melihat video Bapak J. Okay, kemudian betul. Di dalam video itu ada penugasan-penugasan. Betul. Penugasannya sama dengan apa yang saya sampaikan, Bu. Artinya suruh dia mengulang apa yang saya sampaikan di video itu. Nah, cuman ada gimana? Iya, tidak suruh kita ulang mahasiswa itu, kemudian mahasiswa itu ya itu tadi ya, kita komunikasinya dengan mahasiswa agak sulit untuk membicarakan evaluasinya, kekurangannya ini waktu itu. Ini kira-kira menurut Prof itu gimana? Iya sih memang. Jadi untuk komunikasi untuk dia mengevaluasi video Bapak atau Bapak memberi evaluasi di videonya itu. Jadi mahasiswa diminta untuk mengevaluasi video. Iya, salah satunya itu. Salah satunya. Jadi bukan di dalam video itu Bapak meminta mahasiswa untuk ada suatu evaluasi di situ, mboten toh? Mboten. Enggak kan? Ya, berarti Unmute. Iya, kepada non saya juga nggak setuju nih. Tapi kadang kita memberi tugas pada mahasiswa. Mahasiswa diminta untuk melihat video kita. Nah, di dalam video itu sebenarnya tuh banyak sekali materi-materi yang bagus, dan itu sangat bermanfaat untuk mahasiswa. Kemudian ada evaluasi juga yang harus dikerjakan di situ, dan kita bisa juga meminta mahasiswa untuk mengevaluasi video kita itu. Nah, pertanyaannya adalah, atau seujurnya adalah, apakah semua mahasiswa itu mau melihat video itu? Gitu. Jadi, kadang ada yang merasa nggak perlu, kadang ada yang merasa seperti itu. Padahal ini adalah video perkuliahan kita. Video pembelajaran kita. Nah itu, jadi kalau mahasiswa yang rajin ya rajin, yang disiplin ya disiplin. Nah, karena seperti itu Bapak, maka biasanya
biasanya saya itu salah satunya kalau saya kan membuat suatu PPT kemudian saya share, saya share di Elena. Nah, itu ada mahasiswa yang buka atau tidak, itu saya beri suatu kuis. Besoknya saya beri kuis tentang video PPT yang saya share di Elena. Hari ini pembelajaran materi karbohidrat ya misalnya. Kemudian saya share materi untuk besok, lemak. Saya minta ke mahasiswa, tolong dipelajari di Elena PPT terkait materi yang akan minggu depan kita diskusikan. Nah, ternyata tampak betul Bapak, mahasiswa yang belajar pada saat Zoom ditanya, ada pertanyaan, mereka aktif, itu pertama. Kemudian yang kedua, langsung saya beri kuis, kan itu mendadak Pak yang namanya kuis itu. Jadi tidak selalu ada kuis saya dan tidak saya beritahu mahasiswanya itu. Kemudian saya beri kuis, ya yang itu saja. Yang nampak mahasiswa yang disiplin, yang pasti dia membaca, itu Pak. Nah itu kembali lagi pada mahasiswanya. Ya. Saya sudah membuat suatu assessment, sudah membuat penilaian, sudah saya minta untuk kuis. Nah hasilnya ya hasil belajarnya kurang memuaskan bagi saya. Nah, tapi itu jangan khawatir Bapak, itu kita perlu membuat suatu dorongan atau motivasi pada mahasiswa. Nah, setelah ada kuis itu, besoknya saya share itu sebentar saya makan dulu, nanti mati kayak gini. Setelah itu saya masukkan PPT ke Elena, saya sampaikan pada mahasiswa untuk dipelajari. Mereka takut kalau ada kuis. Kan kuis saya sewaktu-waktu. Nah, terus saya besoknya nggak bikin kuis ya minggu depannya. Terus minggu depannya lagi saya bikin kuis pagi. Nganu Pak, kita upayakan supaya mahasiswa itu bagaimana dia termotivasi untuk tetap mau membaca atau melihat ya atau mencermati apa yang sudah kita unggah. Termasuk milik Bapak tadi. Sebenarnya sudah menarik, yang Bapak tayangkan videonya sudah bagus. Ya, permasalahannya ada yang nggak mau buka, ada yang nggak mau lihat, ya. Nah, terus gini ada cerita nih. Lah mahasiswa tuh sukanya apa? Kita menyesuaikan saja dengan mahasiswa yang suka. Oh, mahasiswa tuh sukanya TikTok katanya gitu. Nah, ada cerita-cerita nih. Saya tanya mahasiswa tuh apa sih sukanya? Terus, anu Bu, sukanya TikTok. Nah, permasalahannya saya nggak suka itu. Nah, itu Pak. Nah, monggo kalau yang mau memang mengikuti seperti itu, nah saya belum bisa ya untuk seperti TikTok itu kalau untuk pembelajaran. Kalau yang lain, saya sampai seperti itu. Kalau yang lain, selain TikTok apa yang menarik? Tuh. Ya intinya adalah kalau misalnya YouTube ya yang disampaikan ke kami, kalau misalnya YouTube itu jangan terlalu banyak rekaman omongan kita. Katanya seperti itu. Ya. Lah terus gunanya untuk kita ngerekam apa? Jadi maunya dia itu adalah mekanisme. Ya, mekanisme cara kerja misalnya atau mungkin kalau yang sosial ya gambar-gambar manusia, terus ada komunikasi yang seperti apa ya mungkin kayak seperti Upin Ipin gitu ya, mungkin bikin seperti Upin Ipin gitu, sinetron seperti Upin Ipin gitu. Lah itu katanya tidak membosankan kata mahasiswa. Tapi ya kalau itu tadi saya matur, kalau membuat video-video yang seperti itu ya kita memerlukan waktu khusus. Ya, kita paling ya video-video yang materi kita yang secara umum kita bercerita di dalam video itu, saya di depan kamera, kemudian saya menceritakan tentang materi pembelajarannya itu mata kuliah gizi dan kesehatan, materinya tentang misalnya vitamin. Nah, kemudian saya menampilkan gambar-gambar tentang buah-buahan yang mengandung vitamin. Kemudian saya cerita di situ, kemudian saya jenis-jenis vitamin yang larut dalam lemak, atau klasifikasi vitamin larut lemak, larut air. Nah, saya membuat seperti itu di video saya. Tapi mereka juga seperti PPT yang ditayangkan di Zoom, katanya seperti itu. Nah, jadi ya memang itu tadi, kalau yang video itu perlu keterampilan khusus sehingga bisa
membuat video yang menarik bagi mahasiswa. Tapi yang penting itu tadi Pak, yang nomor 1, bahwa mahasiswa itu mau. Kita setengah mati membuat video, ya. Tapi mahasiswanya ternyata tidak membuka, tidak mencermati. Nah, saya ada satu lagi Pak, kiat saya. Ini bagus Pak, nilainya bagus-bagus. Mata kuliah biokimia. Mata kuliah biokimia itu kan penuh dengan pathway ya Pak. Mekanisme-mekanisme itu. Misalnya pemecahan glukosa. Nah, misalnya saya minta ke mahasiswa untuk membuat video tentang bagaimana proses pemecahan glukosa, misalnya salah satunya. Jadi berarti kita memberi tugas penugasan pada mahasiswa untuk membuat video. Tapi bukan kita yang membuat, tapi mahasiswanya membuat. Itu mahasiswa bekerja. Ya, tapi karena kelompok, jadi mungkin yang gandul-gandul, yang nggak buat, yang malas-malas itu, yang biasa juga nggak buka, mungkin juga nggak tahu juga ya. Tapi yang jelas untuk tugas kelompok itu bagus karena mereka kemudian menayangkan videonya, mereka membuat sendiri videonya, dimasukkan YouTube, terus ditayangkan, mereka presentasi seperti itu. Nah, kalau untuk kita sendiri yang membuat itu, itulah mahasiswa kadang tidak membuka. Itu kalau menurut saya Pak. Gitu. Gimana? Kalau Pak Bambang sendiri bagaimana pengalamannya? Monggo Pak Bambang, bagaimana Bambang? Tadi Prof. Ari sempat pertanyakan bagaimana dengan pengalaman Pak Bambang, apakah beda dengan yang disampaikan oleh Prof. Ari atau bagaimana? Terima kasih Prof. Kalau saya pribadi waktu itu ada yang berbasis PPT juga, ya berbasis presentasi. Kemudian kita tampilkan juga video-video link yang di situ nanti akan, ya paling tidak mahasiswa itu tidak jenuh, kemudian menarik ya. Karena kan saya di bagian teknik informatikanya Bu, bagian SI-nya. Kemudian saya pernah juga buat video waktu itu, kita upload di e-learning sehingga semua mahasiswa itu pun bisa melihat kalau dia masuk di e-learningnya mahasiswa dan bisa diunduh, kemudian bisa dipelajari secara ulang-ulang. Itu kalau kita berbasis daring yang sifatnya itu bisa diunduh. Nah, yaitu tadi sempat saya beda ya dengan tatap muka dengan yang daring. Kembali lagi kepada tingkat keberhasilan dalam pembelajaran itu sampai detik ini kan tatap muka itu lebih afdal ya Bu ya. Iya, Lebih betul. afdal. Saya setuju Pak, itu setuju Iya. sekali. Jadi mahasiswa kami waktu itu setelah ada pengumuman dari rektor di Probolinggo itu kan masih mengikuti pemerintah daerah. Alhamdulillah rektor kami Kiai Hamid itu sangat disiplin sekali terkait dengan COVID itu, sehingga selama 1-2 tahun itu kita daring. Ya kemudian lagi tingkat keberhasilan pembelajaran antara dosen dengan mahasiswa itu sangat rendah. Tapi alhamdulillah dengan beberapa pelatihan dan dorongan dari kampus kami, dari teman-teman juga dosen, itu dapat mengantisipasi itu semua. Tapi itu tadi ya kembali ke sinyal ya, mahasiswa ada di gunung ya Bu ya, Prof ya. Iya, betul. Itu alasannya konkret sudah, benar atau tidaknya wallahu a'lam. Ya, itu kasihan. Nah, itu pengalaman mungkin sama dengan teman-teman yang lain juga seperti itu. Ya itu lagi kembali ke banyak dokumentasi kita upload, kemudian video-video itu dapat menambah, bahkan bisa remember kembali, mengulang kembali video-video pembelajaran kepada mahasiswa. Mungkin ini pengalaman kami, Prof. Terima kasih. Bagus Pak. Ya, bagus Pak Bambang. Ya itu tadi hanya sama kasus permasalahan utama itu kadang sinyal. Saya juga ada mahasiswa ini prihatin juga nih. Jadi mahasiswa itu jarang ikut kuliah pada saat daring, dia tinggalnya di NTT. Kenapa Mbak nggak pernah ikut, maaf kebetulan juga non-Islam Maria namanya. Nah, kenapa Mbak nggak
ikut kuliah beberapa waktu. Padahal tempat kami kalau tidak ikut kuliah beberapa waktu tidak dapat nilai karena di sistem untuk presensi itu lebih dari 75% ya kehadiran, maksudnya ketidakhadiran kurang dari ketidakhadiran lebih dari 75% itu dia tidak bisa mengikuti ujian dan lain-lain karena sudah merah. Jadi maksimal dia 3 kali bolos ya. Jadi 4, 5, 6 berikutnya dia pasti nggak bisa. Nah, saya tanya tuh, maaf Bu, saya itu kalau mau cari sinyal harus cari-cari tempat. Terus kalau enggak mepet ke dinding. Terus stand up itu loh. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Itu mungkin nggak seperti itu. Saya, masa Mbak sampai kayak gitu? Ya nggak usah kayak gitu toh, duduk aja di bawah toh. Kan duduk aja kalau memang harus kepalanya di bawah, kakinya ke atas, mepet tembok. Kan itu berarti anunya di bawah HP-nya. Kenapa harus seperti itu? Itu saya harus gimana itu? Ya, jadi ada kasus-kasus demikian. Katanya dia harus mepet tembok, berdiri di tembok, kalau enggak itu tadi stand up tadi jadi kepalanya di bawah. Nah, daripada kepalanya di bawah, mending duduk aja, Mbak. Duduk di lantai gitu. Terus HP-nya ditaruh di lantai atau glosor tiduran. Ya, saya nggak bisa membayangkan waktu ada mahasiswa yang seperti itu. Ya, jadi memang kelemahan metode pembelajaran menggunakan daring itu salah satunya adalah karena sinyal itu tadi. Jadi kita seberapa kuat sinyal yang ada di daerah untuk masing-masing anak. Nah, kalau memang kita mengharuskan ya saat itu kita memang mengharuskan anak-anak untuk daring, ya sebaiknya fasilitas untuk persinyalan itu memang diperkuat, diperbaiki, atau mungkin mahasiswanya yang harus jauh kemana gitu. Dia memang cerita, saya harus jauh 5 kilo ke kota, ke gereja, ada gereja di sana, ke gereja. Dia seperti itu. Nah, itu yang Pak, memang seperti itu Pak. Nanti monggo besok kalau kita ketemu, kita sarang-sarang nanti kalau saya tadi sudah dapat ilmu satu dari Pak Ahmad tadi, mendapat motivasi dari Pak Ahmad untuk membuat asesmen mahasiswa terhadap proses pembelajaran saya. Ini juga dari Pak Bambang saya juga mendapat motivasi ya Pak, istilahnya motivasi untuk proses pembelajaran dari. Kebetulan Pak Bambang juga dari informatika ya Pak. Nah, besok saya banyak-banyak tanya ini malahan nih. Kalau perlu nanti mengisi pelatihan daring gitu ya Pak ya. Ya. Kalau di tempat kami pelatihan media pembelajaran itu melalui Balai Radio ya Pak, BPPM miliknya jadi dia yang biasa memberi itu apa kayak di RRI itu ada pembelajaran interaktif antara guru dan siswa menanyakan, bertanya, menjawab. Nah, itu kan istilahnya Balai Radio. Ya, terima kasih Prof. Ada lagi Pak Bambang mungkin? Sudah cukup nggih. Baik, monggo Bapak Ibu. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya mengingatkan kembali Bapak Ibu peserta ini untuk mengisi daftar kehadiran Anda di sini. Ada di chat room. Audionya Pak Acus. Oke, monggo Bapak Ibu kembali lagi saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir kalian yang sudah ada di chat room itu sudah kita siapkan untuk. Jadi Prof. Ari mengingat efektivitas pembelajaran daring masih menemui beberapa kendala gitu yang saat ini juga masih belum terurai dengan jelas. Ya, tadi disebutkan salah satu kendalanya adalah jaringan internet, kemudian ada juga yang terkait dengan kemampuan mahasiswa atau siswa dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi. Sehingga sebagian dari kita itu lebih memilih menggunakan pembelajaran konvensional yang tatap muka. Sebagai yang dianggap sebagai satu-satunya mode belajar yang lebih efektif.
meskipun tidak bisa dipungkiri ada begitu macam banyak tawaran, ada blended learning, ada hybrid, terus kemudian tadi sinkronus asinkronus, itu merupakan pilihan-pilihan alternatif ya untuk mengakomodir kebutuhan belajar tersebut. Namun bagaimanapun juga kegiatan belajar yang tadi itu blended learning, hybrid dan lain sebagainya ternyata masih belum sepenuhnya efektif sebagaimana pembelajaran konvensional. Akhirnya banyak dari kita itu lebih memilih untuk menggunakan pembelajaran konvensional. Dan UNUJA itu kita sesuai dengan arahan rektor, mandat rektor ya, bahwa kita itu memperlakukan blended learning, artinya percampuran antara offline dan online. Sementara dalam implementasinya ternyata lebih dominan yang yang offline. Offline. Iya, jadi ya artinya kita sudah siapkan gitu ya, UNUJA juga sudah menyiapkan perangkat teknologi informasi, platform e-learning misalnya, kita sebutnya dengan e-learning UNUJA, itu pun juga belum sepenuhnya efektif, bukan berarti tidak digunakan, Prof, tapi belum efektif, karena kan memang untuk platform e-learning itu kan ada dua pihak di situ yang terlibat, ada dosen dan ada mahasiswa. Dosennya menyematkan materi dan instrumen-instrumen penilaian, sementara mahasiswanya tidak aktif. Sebaliknya kadang ada juga yang mahasiswanya aktif bertanya, Pak ininya kok nggak ada dan lain sebagainya, dosennya juga nggak aktif. Jadi ada beberapa kendala yang memang itu sangat terstruktur sepertinya, Bro. Saya melihatnya begitu. Jadi memang kendalanya seperti itu. Jadi termasuk tadi pembuatan media berupa video pembelajaran sudah bagus dan sangat komunikatif misalnya. Kemudian kita upload itu di mana, di YouTube misalnya. Sementara mahasiswa sendiri juga tidak pernah melihat ke sana. Nah, ini kan pesan yang kita sampaikan ternyata tidak sampai. Itu kan merupakan salah satu bentuk komunikasi yang kurang efektif menurut saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang pertanyaan lain. Monggo Bapak Ibu. Ini sepertinya Pak Abdul Basid dari IAT FAI UNUJA mau bertanya. Silakan Pak. Monggo Pak Basid. Pak Zainuddin mungkin. Pertanyaan Prof. Monggo dipersilakan Pak Furqon. Tadi sudah banyak pemaparan yang disampaikan oleh Prof. Ari. Pertama terkait dengan materi pembelajaran daring itu, tentu kan komponen pentingnya adalah RPS di Prof. Ari. RPS itu. Nah, sepemahaman kami itu biasanya ketika ada model daring begitu ya, di RPS itu kan nanti biasanya kan mencantumkan metode ini metode pembelajarannya begitu. Metode pembelajaran. Nah, itu yang pertama, mungkin apakah perlu kita cantumkan metode pembelajaran itu sesuai dengan yang akan diberikan, apakah itu berformat luring atau daring. Kalau daring nanti apakah harus lebih spesifik, misalkan menonton video begitu, atau mungkin hal-hal lain yang mungkin perlu disampaikan di RPS begitu. Karena mungkin berbeda di Prof antara RPS yang memang mengakomodir pembelajaran full luring dengan yang mungkin blended begitu, atau juga dengan yang full daring seperti kan UT. Kalau UT kan semuanya kayaknya full daring gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan RPS tadi, ini apakah memang ada perbedaan begitu ya? Ada perbedaan antara yang kombinasi gitu, ada yang daring dan luring, dan kira-kira perbedaannya di mana? Kemudian yang kedua adalah yang apa Pak? Yang apa tadi? Oh, perbedaannya, Prof. Jadi perbedaan di RPS. Perbedaan di RPS itu perbedaan antara yang full daring atau mungkin yang blended. Kemudian itu apakah perlu juga disampaikan begitu, dituliskan secara jelas. Karena rata-rata kalau kami buat biasanya ya RPS ya kegiatannya adalah misalkan dituliskan saja, misalkan ini di kelas berapa dan lain-lainnya, kapan. Kemudian yang kedua barangkali terkait dengan materi itu berarti kan tidak lepas dari ini berarti bahan ajar kemarin yang dipersiapkan begitu ya. Misalkan apakah ada perbedaan antara misalkan dari buku, misalkan kemudian dari modul, atau mungkin dari hal-hal lain.
terkait dengan materi yang perlu dibuat begitu. Apakah ada perbedaan misalkan kalau semuanya dari buku, dari modul, atau dari apa, sehingga materinya apakah harus berbeda? Atau memang kembali lagi kepada ini, sesuai kemampuan dosen maksud saya, sesuai kemampuan dosen gitu. Nah, kalau kami biasanya Prof, ketika ketika kemarin itu di blended begitu, kami biasanya merekam aktivitas kami di Zoom ini biasanya. Merekam aktivitas di Zoom, tapi kami menggunakan PPT saja begitu ya, menggunakan PPT saja. Atau juga kami mengambil video dari sumber lain begitu, sumber lain yang kami tampilkan sebagai pendukung perkuliahan. Nah, ketika kami membuat pertemuan Zoom seperti ini, kami rekam, kemudian kami upload ulang ke ini, kan tadi ada istilah sinkronus dan asinkronus begitu ya. Nah, itu apakah juga terkategori ketika kami rekam, kami cantumkan juga di Elena gitu kalau di Prof sana, kalau di mungkin Eleni, learning ya. Kalau kami di sini ya, sama nah, itu sebenarnya. apakah juga termasuk materi pembelajaran daring, Prof begitu? Karena itu hasil ya, hasil ketika kami berinteraksi dengan mahasiswa lewat Zoom meeting secara langsung. Itu kami rekam, kemudian kami cantumkan. Berbeda mungkin dengan yang metode lain, yaitu kita rekam dulu, kemudian baru kita cantumkan, tidak bertemu secara langsung. Ya, mungkin sementara begitu, Prof, beberapa pertanyaan yang kami tanya. Mas Manun, Pak Furkon, langsung ke mohon Pak Cus. Saya langsung Prof. Langsung banyak banget ya. Tapi intinya adalah RPS dan proses pembelajarannya. Pertama saya matur dahulu bahwa RPS itu adalah rencana pembelajaran semester kita. Ke depan kita itu dalam satu semester ke depan 16 kali pertemuan, di tempat kami 16 ya Pak, atau 14 kali pertemuan, monggo saya 16 kali pertemuan, apa saja yang akan kita lakukan. Metode pembelajarannya bagaimana, medianya bagaimana, kemudian strateginya apa saja. Nah, itu yang perlu kita tuliskan di RPS kita. Ya, saya ada contoh RPS yang saya tulis. Nah, saya cari dulu nanti RPS-nya, kumpulan RPS itu. Nah, di situ nanti disampaikan apa sih tujuannya, kan pengen tahu apa sih yang mau kamu rencanakan nanti. Nah, otomatis kalau Bapak Ibu merencanakan untuk melakukan daring menggunakan blended learning, ya pada saat pelaksanaan menggunakan blended learning. Kalau ingin melakukan menggunakan metode sinkronus pakai Elena, ya asinkronus. Ya. Kemudian misalnya Bapak Ibu menggunakan platformnya apa? Platformnya misalnya PPT yang diunggah di YouTube, monggo disampaikan. Itu lebih bagus seperti itu, karena nanti pada saat akreditasi, proses akreditasi itu nanti akan disinkronkan antara proses RPS, kemudian hasil pembelajarannya, ya hasil pembelajaran mahasiswa itu, dan prosesnya. Nah, tahu dari mana mereka? Kita bisa aja misalnya kita bohong-bohong gitu ya, ngapusi gitu ya, bahwa kita bohong-bohong gitu. Nah, nanti di situ tampak apakah benar memang ini dilakukan menggunakan luring atau menggunakan daring. Nah, seperti itu. Jadi memang sebaiknya di RPS kita itu dicantumkan itu tadi platform kita menggunakan itu apa. Kita menggunakan apa, mau daring atau mau luring gitu. Ya, perbedaan daring atau luring. Nah, kalau yang luring berarti kita otomatis akan menyampaikan begini dengan menggunakan diskusi, ya, presentasi mahasiswa, kemudian diskusi, ceramah, tapi tanpa menggunakan Zoom Meet. Berarti kan kita di situ melakukan luring. Nah, kemudian kalau yang daring pasti kita menyatakan di situ menggunakan Google Meet atau Zoom Meet atau menggunakan, kalau asinkronus saya menggunakan Elena. Misalnya saya jauh-jauh hari nih, saya tanggal 16 Oktober kok saya kok
ke Nurul Jadid ya, gitu. Nah, terus saya rencanakan nih penyusunan RPS saya. Nah, misalnya nih di tengah-tengah jalan ada tugas mendadak yang tidak bisa kita cancel, ya. Maksudnya kita tugas, padahal kita mau mengajar, di situ luring tulisannya. Nah, maka sebaiknya sehari sebelumnya disampaikan ke mahasiswa, kita minta ganti jadwal hari apa. Nah, kalau sekarang ini enak, kita bisa, maaf Bu Ari, ada kegiatan di luar kota, pembelajarannya asinkronus ya. Buka Elena, semua menu-menunya sudah ada, room-roomnya sudah ada, adik-adik tinggal mengupload ya tugas-tugasnya, kemudian diskusi di dalam Elena itu. Nah, itu seperti itu. Kalau misalnya suatu saat ada hal yang mendadak seperti ini. Nah, ada perbedaan antara bahan ajar modul learning, jadi modul daring, ya, modul daring dengan modul luring. Ya, kalau modul daring seperti yang tadi sudah saya sampaikan, jadi isinya berbeda dengan karena harus ada narasi, ya, ada narasi yang kita sampaikan di situ, ada rekaman ya, rekaman narasi. Nah, kalau yang luring mereka tinggal membaca modul kita. Ya, sedangkan yang modul untuk kan nggak mungkin Mas, atau kita masukkan ke sini berarti kita harus ada rekaman kita menyampaikan bagaimana penggunaan modul ini, kemudian di dalam itu ada tugas-tugasnya, silakan untuk membaca, mengerjakan tugas-tugas yang ada. Nah, seperti itu narasi-narasi yang perlu disampaikan. Kalau luring kan kita tinggal baca mahasiswanya di modul yang sudah dicetak itu tadi, yaitu perbedaannya. Nah, untuk yang PPT, kemudian kita seperti saya pada umumnya ini. Kemudian PPT saya unggah di Elena, di learning panjenengan ya, punya PPT, kemudian apakah itu termasuk pembelajaran daring? Termasuk pembelajaran daring, tapi yang asinkronus. Kalau sinkronus kita menggunakan Google Meet atau yang lain ya, Webex, bisa Zoom Meet juga. Tapi kalau yang Elena itu asinkronus, tapi tetap daring, tapi asinkronus. Mengapa dikatakan asinkronus? Barangkali karena kita tidak bertatap muka langsung. Ya wis daring rak ketemu langsung. Ini misalnya kita masih daring ini, masih ketemu ini daring tapi ketemu lah wis Elena itu wis daring gak ketemu wong gitu. Nah, itu seperti itu. Ya, jadi tetap dikatakan itu pembelajaran daring karena memang kajiannya adalah bahwa mereka tidak melihat secara apa ya, fisik ya. Itu aja. Jadi tidak melihat secara, tidak bertemu secara fisik, tidak melihat secara bentuk fisik, itu dikatakan daring. Kalau luring kan kita melihat secara fisik, misalnya besok tanggal 15 Oktober saya sowan ke Universitas Nurul Jadid, itu fisik saya ke sana. Terus berkas-berkas Bapak Ibu semua juga ada di saya baca, saya buka-buka, nah itu fisiknya ada. Tapi kalau yang itu luring jelas, kalau yang daring itu fisiknya kan saya melihat seperti ini, saya tidak ketemu fisiknya. Saya hanya mendapat informasi bahwa ini Bu bahan ajar saya, coba lihat pendahuluannya, saya tidak mendapatkan fisik. Nah, itu perbedaan antara daring dan luring. Kalau secara umum jadi kalau kami diskusi, jangan iki daring ki apa, luring ki piye, podo-podo kita ketemu juga di Zoom. Beda karena ketemunya tidak secara fisik. Ya, kita ketemunya di daring ini, jadi hanya bentuk kamera, bentuk foto, ya bukan fisik. Ya. Jadi demikian Pak Furkon, Pak Jus, monggo ada lagi. Mana Pak Furkon? Mungkin Mas perlu ada. Terima kasih. Oh, okay. Terima kasih Pak Furkon. Monggo yang lain Bapak Ibu. Sekali lagi tak lupa kami ingatkan untuk mengisi atensi Bapak Ibu ya. Oh, dipersilakan. Ini Mbak Niken. Oh, Bu Niken. Monggo Bu Niken. Ini calon doktor teknologi pembelajaran. Oh ya, alhamdulillah. Ini saya. Pakarnya ini, Pak. Latar belakang saya bukan pendidikan. Kalau teknologi pembelajaran ini sudah luar biasa ini. Aduh. Bisa sharing di sini nanti Bu Niken teman-teman juga dapat pemahaman. Sharing. Mohon izin bertanya, Prof. Sekalian ini saya mau usul gitu supaya stakeholder di sini untuk universitas gitu, nggih. Jadi saya terinspirasi sekali dengan
modul digital ini, Prof. Namun apakah memungkinkan ya apabila universitas kami ini dari pembelajaran yang kemarin yang sudah kita kaji bersama terkait pembuatan buku ajar itu, kemudian diadakan atau diselenggarakan perpustakaan digital yang mana nanti dari buku ajar yang sudah kami buat itu kemudian jadi digital begitu, Prof. Sehingga apa yang sudah dibuat oleh para dosen ini itu bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa melalui perpustakaan digital tersebut. Jadi ini saya usul di awal, mudah-mudahan stakeholder di Universitas Nurul Jadid ini bisa nanti ke depannya bisa menciptakan gitu suasana pembelajaran online yang nanti pada saat mahasiswa membutuhkan informasi terkait materi apa itu, mereka sudah bisa mengaksesnya melalui perpustakaan digital yang dimiliki oleh Universitas Nurul Jadid itu sendiri. Begitu, Prof. Terus kemudian ada yang ingin saya tanyakan terkait modul digital Meniko. Secara asinkronus dan secara sinkronus itu memang nanti kedua-duanya ini berpadu padan, Prof. Nah, yang saya ingin tanyakan baiknya itu modul digital ini, apakah kita sajikan berapa persen ketika asinkronus dan berapa persen ketika sinkronus? Apakah itu ada semacam aturannya tersendiri begitu, ataukah dosen itu bebas begitu memberikan modul pada saat sinkronus sekian persen begitu, asinkronus sekian persen. Itu yang ingin saya tanyakan pada Prof. Ari. Matur nuwun sebelumnya Prof. Ari sudah di data sharing di Universitas Nurul Jadid. Saya senang saya juga sharing dengan panjenengan. Alhamdulillah, saya juga senang ini. Saya jadi termotivasi juga ini. Banyak sekali hal-hal yang saya menjadi oh ya kenapa saya nggak seperti itu termotivasi. Jadi begini, untuk perpustakaan digital itu memang bagus sekali. Saya juga kepikiran seperti itu. Dan mungkin memang kalau di Nurul Jadid memungkinkan bisa alih-alih IT ya membuat laman ya platformnya untuk atau webnya untuk membuat perpustakaan digital. Di tempat kami itu sudah ada namanya repository. Di Nurul Jadid sudah ada repository. Sampun, Prof. Ada. Sampun ya itu. Repository. Ya, repository. Nah, sekiranya jadi kalau ada repository itu memungkinkan tidak karya-karya kita masuk ke dalam situ. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bila kita melakukan kenaikan pangkat, itu memang diminta karya-karya kita untuk dibuatkan URL-nya. Ya, jadi di URL itu nanti dibuka, diklik, kemudian akan penilai reviewer akan tahu karya-karya kita, membaca, mencermati, dan menilai. Itu seperti itu. Jadi harus ada URL. Setiap kita buat buku untuk diajukan ke kenaikan pangkat, itu harus ada URL-nya. Artikel yang di buku cetak tidak masuk online, kita buatkan URL-nya. Nah, seperti itu. Nah, misalnya nih, Nurul Jadid membuat suatu perpustakaan digital sangat bagus sekali. Nantinya akan satu dosen memiliki satu URL sendiri. Jadi tidak perlu setiap dosen mau mengajukan kenaikan pangkat, itik-itik datang ke perpustakaan, terus tolong ya saya dibuatkan URL. Nggak perlu seperti itu, karena tinggal kita membuka laman tadi, website perpustakaan digital tadi, klik, dibukalah di situ milik kita, karya milik kita, buku misalnya ya, modul milik kita, klik dibuka, kemudian kita copy itu URL-nya, kita masukkan untuk kenaikan pangkat. Itu sip, bagus sekali. Ya, bagus sekali punikan idenya. Gitu. Jadi dan di situ karya ilmiah dosen semua. Tampaknya tempat kami belum ada, Ibu. Iya, itu motivasi buat kami. Nanti saya juga akan sampaikannya sudah ada repository. Jadi saya kalau teman-teman kalau mau mengajukan kenaikan pangkat itu minta tolong orang perpus,
tolong dibuatkan URL. Nah, berapa karya-karya ilmiah kita yang belum online sehingga perlu dibuatkan URL, kita harus menghubungi pegawai perpustakaan sehingga dibikinkan http://lib.unes itu tadi. Jadi lib tetap library ya masuk situ. Nah, kalau sudah ada perpustakaan digital ini bagus banget nanti. Sekalian aja naskah-naskahnya masuk di situ. Bapak Ibu tinggal upload ya, nanti tinggal atau mungkin yang menguploadkan petugas perpustakaan. Kalau untuk sewaktu-waktu diperlukan untuk kenaikan pangkat, tinggal copy aja itu URL-nya yang klik di web tadi. Sehingga si reviewer tinggal ngeklik URL-nya itu. Bapak Ibu semua. Bagus ini Bu, masukan yang sangat bagus bagi Nurul Jadi dan saya juga. Saya malah jadi kepikiran besok ngomong-ngomong sama WR1, Pak ini gimana ini Pak kalau bikin gini ya? Wah, dikira saya canggih ya, padahal dari Bu Niken ini. Wah, Bu Ari punya ide, padahal Bu Niken ini yang punya ide. Non sewu Pak Cus, Pak Furkom, Niko, Pak Ariza sudah gabung, monggo saya perkenalkan. Ada lagi yang mau non sewu, ada yang yang ditanyakan, didiskusikan? Masukan-masukan saya lebih senang ini. Semua ya Allah, Masya Allah luar biasa, bisa dapat motivasi, dapat ilmu-ilmu baru, senang saya ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mungkin sambil menunggu teman-teman untuk bertanya, Prof. Bu Ariza mungkin Pak Ariza mungkin bisa memperkenalkan diri. Pak Ariza, coba Pak Ariza bisa. Monggo Pak Ariza Kurniawan Yusuf. Monggo Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi Bapak Ibu semua selamat pagi juga Prof. Ari. Terima kasih sudah mengundang saya. Wah, ini luar biasa sekali. Semoga di sini cerah, di sana juga cerah ya, dari Universitas Nurul Jadid. Perkenalkan, saya Ariza Kurniawan Yusuf, salah satu mahasiswa didik dari Prof. Ari juga di pendidikan biologi. Ini canggih kalau buat media Bapak Ibu, ya, merendah itu. Saya banyak minta tolong sama Pak Ariza ya, luar biasa video-videonya. Kalau mirsani video tentang UNES, beliau yang membuat Bapak. Jadi kemarin Prof. Ari melalui teks seperti itu nanti akan mengadakan sebuah bukan pelatihan sih, lebih ke arah ngobrol bareng atau diskusi seperti itu terkait dengan media pembelajaran, utamanya video, Bu Ari. Baik, nanti besok Bu Ari ya? Besok jam 9. Ya, baik. Nanti kurang lebih kita akan bersama-sama sedikit membedah dari segi teknis. Nah, kalau saya kira untuk teoritis, strategi, dan apapun, saya kira Bapak Ibu semua jauh lebih paham daripada saya. Maka saya akan membedah sedikit lebih ke arah teknis, apa yang harus dipersiapkan untuk membuat sebuah media pembelajaran yang baik, yaitu video dalam arti ini. Lalu nanti akan sedikit mencoba dengan aplikasi yang sangat familiar, bisa di-download di HP juga. Jadi nanti kita akan bermain dengan sumber daya alat yang ada seperti itu, yaitu menggunakan smartphone. Saya yakin semua Bapak Ibu sudah memegang smartphone sekarang, sudah memilikinya. Jadi nanti kita akan memaksimalkan potensi tersebut untuk membuat media pembelajaran yang jauh lebih baik seperti itu. Terima kasih, Mas Ariza. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Bapak Ibu terbiasa membuat video pembelajaran seperti apa, Mas Ariza, untuk sebagai gambaran? Mohon izin bertanya, Prof, sama Mas Ariza. Ini kan besok kan sudah teknis, sudah teknis. Kira-kira mungkin hal-hal yang perlu dipersiapkan tadi menyebutkan cukup dengan bermodal smartphone. Nanti kita bisa berlatih secara bersama untuk membuat video. Nah, barangkali hari ini mungkin bisa
sedikit diberikan bocoran kira-kira harus ada aplikasi apa gitu, Prof. Mas Ariza, supaya nanti dosen juga menyiapkan. Atau bagi mereka yang sudah siap dengan PC-nya, monggo nanti bisa diinstal perangkat-perangkat yang memang nanti ketika dibutuhkan begitu. Sehingga ketika besok sudah teknis, dosen-dosen sudah siap begitu. Oke, mungkin sedikit itu Mas Ariza. Oke. Baik, terima kasih Pak Furqon. Untuk aplikasinya ada di Play Store, namanya adalah CapCut. Saya sudah chat di kolom chat seperti itu tulisannya. Bapak Ibu semua bisa download di Play Store menggunakan smartphone masing-masing. Untuk nanti bahan yang akan digunakan itu nanti saya akan berikan mungkin lewat Bu Ari begitu sebuah link drive. Nanti akan barangkali Bu Ari bisa menyampaikan atau mengirim link drive-nya kepada rekan-rekan Bapak Ibu dari Universitas Nurul-Jadid seperti itu. Untuk persiapan yang lainnya cukup ini, jadi nanti kita lebih arah editing seperti itu, karena bahan-bahannya yang sudah saya, mohon maaf, bahan-bahannya yang nanti sudah saya siapkan seperti itu. Jadi nanti tinggal Bapak Ibu download bahan-bahan tersebut, lalu kita nanti pada setengah jam atau 1 jam sesi, kita akan bersama-sama untuk bagaimana mengoperasikan sebuah CapCut seperti itu. Sebenarnya dalam aplikasi sangat banyak sekali, cuma saya memilih suatu aplikasi yang familiar saja seperti itu, yang tidak terlalu berat, tidak harus menyiapkan komputer atau laptop yang spesifikasinya luar biasa seperti itu. Jadi saya berusaha se-user friendly seperti itu. Jadi Bapak Ibu juga dengan apapun yang ada bisa membuat seperti itu. Oh, jadi maksudnya begini, ngapunten Prof. Ari dan Mas. Jadi hari ini kita cukup install itu ya, itu ya. Terus kemudian besok kita mulai pelatihan. Jadi teman-teman dosen di sini, teman-teman peserta di sini, jadi kan hanya menyiapkan bahan saja kan, gitu nggih. Jadi tidak langsung untuk kita bedah dari hasil karya dosen besok enggak ya, tapi pelatihannya mulai dari besok gitu ya. Injih Bapak. Jadi Pak Ucus besok dari Mas Ariza 1 hari pelatihan, Bapak Ibu presentasinya hari Rabu dan Kamis. Ketiga dan Produk-produk keempat Bapak Ibu. gitu. Oh, gitu. Bapak Ibu produknya. Ngaten nggih Pak Furqon sesuai dengan di kegiatan nggih. Untuk Bapak Ibu yang presentasi. Jadi sekali lagi kami sampaikan kepada para peserta, Bapak Ibu dosen sekalian, bahwasanya besok kita akan adakan lagi kegiatan yang serupa di jam yang sama, jam 9 hingga jam 11. Mungkin Bapak Ibu sudah mulai siapkan bahan-bahan yang ingin dijadikan sebagai bahan atau media untuk pelatihan besok. Salah satunya adalah yang disampaikan Pak Ariza tadi. Kita install CapCut ya. CapCut di handphone Bapak Ibu sekalian, agar besok semua kegiatan pelatihan tidak memenuhi kendala-kendala yang berarti. Begitu mungkin Pak Furqon nggih, Prof. Ari, Pak Arizal nggih. Jadi monggo Bapak Ibu yang lain silahkan kalau ingin ada belum ada sebelum kita akhiri ini ada kita waktu ada 10 menit lagi. Monggo Bapak Ibu. Oke, kalau belum ada, enggak apa-apa Pak Jus, mungkin kita bisa berakhir, kemudian mungkin mengingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir, karena nanti harapannya materi pembelajaran daring yang Bapak Ibu buat itu nanti sesuai dengan kebutuhan. Ya, pertama misalkan sesuai dengan mata kuliah yang akan diampu, misalkan begitu. Itu yang pertama, sesuai dengan misalkan di semester ganjil ini mata kuliah apa, silakan bisa diisi mungkin di daftar hadir itu ada kolom untuk mengisi hal tersebut sehingga berdampak pada ya tentu bagi dosen dan juga mahasiswa begitu. Nah, kemudian juga mungkin bahan-bahannya gitu kan, karena mata kuliah itu kan juga punya materi sebetulnya tidak membuat dari awal begitu, karena ketika Bapak Ibu
misalkan di semester lalu di ganjil itu mengajar mata kuliah A, maka kemungkinan di semester ini juga akan hampir ada mata kuliah yang serupa begitu ya. Tinggal nanti kita perbaiki sesuai dengan arahan dari narasumber begitu. Ya, saya kira begitu Pak Jus, mungkin itu saja yang perlu dikatakan. Pertanyaan dari Bapak Ibu dan tidak ada segala sesuatu yang akan kita diskusikan di pagi setengah siang ini, kita akhiri saja kalau begitu Pak. Bang ya. Kita ketemu lagi besok di pukul 9. Tadi Prof. Ari itu sebelum jam 9 sudah hadir sudah join di sebelum saya. Saya senang YouTube-nya itu lagu-lagunya. Belum kita akhiri, monggo dihidupkan dulu videonya. Kami ingin mengambil dokumentasi untuk kami ke LP2. Bapak Ibu, Bu Yusri, terus Pak Sofyan Adi, monggo hidupkan semua Bapak Ibu, dan jangan lupa senyum 3 jarinya. Kita mulai Bapak Ibu, sudah dihidupkan semua guys. Bu Yusri ini mana Bu Yusri? Oke, saya mulai screenshot Bapak Ibu. Anita sambil. Oke, senyum Bapak Ibu. Slide pertama. Slide kedua. Slide ketiga. Sampun Bapak Ibu, terima kasih banyak. Itu saja dari kita hari ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa besok kembali hadir di Zoom meeting ini di waktu yang sama Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Tetap semangat. Bagaimanapun juga ini bagian dari tugas kita Bapak. Terima kasih Prof. Ari, terima kasih. Terima kasih Mas Banu sangat. Terima kasih Hari Bu Nike, sampai ketemu ya. Bu Nike, Pak Bukor, Pak Jus, Pak Ahmad J, Pak Bambang juga. Sampai ketemu lagi besok. Bu Niken, ada info hotel dekat Python nggak? Dekat Nurul Jadid? Ada Prof, dekat daerah saya sini, Keraksan juga ada Prof. Apa hotel? Saya di saya nanti kalau tanya hotel ke Pak Furkon, nanti kalau kebaca istrinya itu loh. Aman bro, insya Allah aman. Sudah kami Utama Raya lebih sip. Insya Allah Pak Furkon bersama sudah aman karena Pak Furkon dan istri juga sama-sama ada sama-sama di UNU aja. Sama-sama di UNU. Kalau foto monggo. Insya Allah istri Pak Furkon juga ikut di sini. Maafun saya ini, wah mas aku kok tidak takon karo Pak Furkon hotel gitu kalau dikira